kabar Bella? Baik, Bu. Bagaimana belajar daringnya selama ini? Kadang membosankan, Bu. Maksudnya membosankan? Kadang cuman dikasih tugas terus tanpa penjelasan. Terus Bella pernah ngomong ke gurunya seperti itu? Tidak berani, Bu. Loh, harusnya ngomong sama gurunya. Nah, sekarang hari ini tujuan Bella mau bertemu dengan ibu tuh ada apa? Bella bingung, Bu, mau melanjutkan SMA itu kemana gitu. Yang terpikir di benak Bella itu mau ke SMA mana saja saat ini? Sejauh ini Bella tuh kepikiran buat masuk SMA 1 atau 4 atau 3 gitu. Alasan Bella ingin memilih SMA 1 apa? Karena itu sekolahnya bagus, SMA favorit. Kalau SMA 4? Sama Bu. Sama semua. Nah, bagaimana dengan dukungan dari keluarga sendiri untuk pemilihan sekolah ini? Sangat tidak didukung. Untuk ketiga sekolah tadi? Iya. Alasan orang tuanya apa? Kendala biaya. Kendala biaya. Sekarang ibu tanya nih, potensi Bella ketika Bella ingin memilih sekolah itu kan pasti ada. Bella ingin berprestasi. Kan selama ini Bella sudah punya potensi di bidang literasi. Nah, potensi selain literasi apa yang kira-kira ketika masuk sekolah SMA nanti Bella akan jauh lebih berkembang? Menurut Bella bahasa Inggris, Bu. Bahasa Inggris? Kemampuan menulisnya bagaimana? Cukup baik, Bu. Itu sejauh ini seperti itu. Prestasi yang pernah Bella raih ketika di SMP apa saja? Bella pernah menjuarai lomba cerpen di tingkat sekolah. Selain itu? Tidak ada. Tidak ada. Untuk belajar sendiri apakah ada kendala? Banyak, Bu. Apa saja kendalanya? Kadang terlalu banyak tugas bikin Bella males belajar. Selain itu yang bikin kendala? Susah memahami materi. Nah, sekarang kembali lagi ke SMA tadi ya. Jadi tujuan Bella kesini apa selain ini untuk memilih itu? Bella ingin berkonsultasi sama ibu. Konsultasi tentang apa? Tentang ya bagaimana Bella melanjutkan SMA ini, sebaiknya apa yang Bella lakukan. Terus yang sudah dipikirkan oleh Bella saat ini apa untuk SMA itu? Tidak ada. Bayangan Bella untuk SMA apa? SMA 4. SMA 4. Orang tuanya sendiri untuk melanjutkan sekolah mana yang sudah direkomendasikan oleh orang tuanya? SMA 2. Alasan orang tuanya apa? Karena katanya lebih dekat rumah, masuk zonasi. Oh, begitu alasannya. Nah, untuk Bella sendiri ke SMA 2. Kenapa Bella keberatan masuk ke SMA 2? Karena siklus pertemanannya, Bella bosan, Bu, sama siklus pertemanannya seperti itu saja. Bella pengen bertemu lingkungan baru. Apakah Bella yakin nanti ketika di SMA 2 itu bertemu dengan orang yang sama? Yakin, namun tidak semua. Maksud Bella itu kan yang Bella temuin di SMP ini banyak bakal masuk ke sana, Bu. Oh, itu. Nah, seandainya Bella menolak keinginan orang tua masuk ke SMA 2 itu, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin akan ada istilahnya gap year, Bu. Apa gap year itu? Menurut Bella? Kita stop dulu tahun ini, lanjut tahun depan. Nah, apakah Bella siap jika harus
stop sekolah? Tidak. Tidak siap. Nah, lalu menurut Bella, bagaimana upaya yang akan Bella lakukan agar orang tua Bella tetap setuju, tetapi Bella tetap tidak bosan sekolah? Tidak ada, Bu. Bella pasrah Nah, pasrah. buat ngikutin kemauan orang tua. Apakah menurut Bella SMA 2 itu buruk seperti itu? Tidak juga, tapi hanya tidak serak saja, Bu. Serak dari mananya? Dari perasaan, udah kepikiran yang gini gitu. Gini itu apa? Bella kepikiran di situ banyak jola-jola, Bu. Sekarang seperti ini Bella ya. Jadi ketika ada buah mangga itu di sebelahnya busuk, tetapi di sebelahnya bagus. Ketika ibu berikan kepada Bella, mana yang akan Bella makan? Sebelah yang bagus. Yang bagus. Nah, jika sekolah itu Bella berpikiran yang busuk, apa yang akan terjadi? Bella ikut busuk. Nah, jadi sekarang bagaimana menurut Bella supaya Bella tetap berpikiran bagus ketika masuk ke SMA 2, apa yang harus Bella lakukan? Memasuki lingkaran yang bagus. Nah, upaya apa yang Bella lakukan supaya Bella bisa memikirkan bahwa SMA 2 ini bagus? Karena tadi kan kata Bella untuk masuk ke SMA 1, ke SMA 3 yang lainnya itu terkendala dengan biaya. Nah, ketika dipilihkan ke SMA 2, bagaimana upaya Bella supaya ini bagus loh? Apa yang Bella lakukan? Bella bakal fokus ke tujuan Bella, terus tetap memikirkan hal yang positif dari SMA itu. Apakah Bella ada yang dikenal di SMA 2 sana? Banyak, Bu. Banyak. Nah, dari sekian banyak yang dikenal, apakah semuanya jelek? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Apakah di sana ada anak-anak yang bagus? Ada. Yang berprestasi? Ada. Siapa yang Bella kenal di situ? Yang baik? Yang paling Bella kenal sejauh ini namanya Artika, Bu. Artika. Apakah Artika di sana berprestasi? Iya. Bella pernahkah bertanya dengan Artika ketika di sekolah di sana, Artika saat ini berubah jadi jahat, berubah jadi jelek, berubah jadi bodoh dan sebagainya? Pernah? Tidak pernah, Bu. Dia tetap jadi orang yang sama. Orang yang sama. Nah, mengapa Bella tidak bertanya lebih jauh di SMA 2 itu kepada Artika? Karena Bella fokus ke hal yang Bella pikirkan tadi, terlalu memikirkan yang hal-hal buruk tadi. Coba lalu sekarang ini Bella tadi sudah tahu nih ada Artika yang bagus di situ. Seandainya Bella bertemu dengan Artika, apa yang akan Bella lakukan saat ini? Ngobrol. Terus apa lagi? Mungkin makan bareng. Terus? Itu pasti dia minta foto bareng. Itu. Nah, jadi rencana Bella nih kan, Bella tidak mempunyai pilihan tadi ya. Harus masuk ke SMA 22, kalau tidak sekolah. Iya. Nah, jadi rencana Bella agar ketika masuk di SMA 2 itu Bella merasa nyaman, apa yang akan Bella lakukan ke depan? Tetap belajar, fokus pada tujuan Bella. Hanya fokus pada tujuan? Ada yang lain? Memperbaiki lingkaran pertemanan Bella. Oh gitu.
Nah, sekarang siapa yang kira-kira bisa membantu Bella agar Bella berpikiran positif, Bella tetap mau belajar dengan giat, kemudian dengan keluarga Bella juga bagus, siapa? Diri Bella sendiri. Loh, yang keluarga Bella sendiri bagaimana? Pasti ada paling dukungan dari orang tua. Orang tua. Sejauh ini dukungan orang tua yang Bella rasakan itu bagaimana bentuk? Selalu mensupport apa yang telah Bella lakukan walaupun hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Contohnya? Untuk belajar walaupun Bella nilai Bella tidak sebagus seperti misalnya teman lain yang semuanya nilainya A semua. Tetap disupport, dikasih semangat, tetap harus rajin belajar katanya. Gitu. Nah, sekarang harapan Bella kalau masuk di SMA 22 bagaimana? SMA 2, salah. Tidak ada harapan. Nah, kenapa tidak ada harapan? Harapan Bella setelah masuk ke situ, Bella bisa masuk ke universitas tujuan Bella. Bagus sekali ya. Nah, jadi setelah ini kan Bella akhirnya memutuskan masuk ke SMA 2. Nah, lalu jika ternyata rencana Bella ini tidak berjalan, yang berpikir positif dan sebagainya tadi, apa Bella mempunyai rencana lain agar Bella tetap menerima dengan baik ketika harus melanjutkan ke SMA 2 sesuai pilihan orang tuanya? Ketika tidak sesuai dengan tujuan Bella bakal menyusun rencana baru lagi. Nah, rencana baru itu apa? Berinisiatif untuk bangkit. Jangan kepikiran untuk, semoga Bella tidak kepikiran untuk bunuh diri. Jauh sekali bunuh diri. Sekarang apa yang Bella rasakan ketika dipaksa, di tanda-tanda petik ya, dipaksa orang tua harus melanjutkan ke SMA 2 itu? Pasrah. Bella sudah pernah bertanya sejauh ini selain dengan ibu, apa dengan teman, dengan yang lain? Sudah pernah Bella bertanya? Tidak pernah. Tidak ada teman di angkatan Bella yang akrab dengan Bella? Tidak ada. Apakah mungkin karena Bella terlalu menutup diri menurut Bella? Iya. Alasan Bella menutup diri apa? Semakin lama Bella semakin susah untuk membuka diri, bersosialisasi. Bella bahkan sangat tidak ingin keluar dari rumah karena Bella merasa takut, tidak aman. Seperti itu. Kita itu makhluk sosial, Bella. Makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain. Ya. Ketika kita meninggal, siapa yang akan membantu kita? Orang lain. Nah, sekarang Bella perhatikan, ada lidi ya. Jika lidi itu kalau dipukul satu, apakah terasa sakit? Tidak. Jika lidi itu dikumpulkan menjadi sebuah sapu, dipukulkan, rasanya bagaimana? Sakit. Nah, ketika Bella sendiri dengan pemikiran Bella, apakah akan semakin berat menurut Bella?
Iya. Iya. Nah, mengapa Bella tidak mau membuka diri dengan teman-temannya atau dengan guru lah saat ini? Em, Bella Bella takut bakal akan reaksi orang. Apakah Bella pernah mencoba? Belum. Terus kesimpulan yang Bella ambil tadi dapat dari mana? Pikiran Bella sendiri, omongan negatif dari orang lain. Siapa yang omongan negatif itu biasanya? Papa Bella sendiri. Bella pernah bicara sama papanya? Pernah waktu itu Bella jarang sekali berkomunikasi sama Papa Bella. Biasanya komunikasi dengan papa pakai apa? Telepon atau secara langsung, tapi jarang, sangat jarang. Siapa orang yang terdekat Bella saat ini? Bella punya 2 teman, mereka yang paling dekat dengan Bella sejauh ini. Untuk pemilihan sekolah, apa masukan dari teman Bella? Kata mereka, nggak apa-apa, sekolah itu kan sama tujuannya buat belajar, ya udah nggak apa-apa katanya. Nah, menurut Bella dengan pemikiran teman tadi, apakah Bella bisa menerima? Sedikit bisa menerima. Sekarang nih, Bella melihat ini ya, gedung di sini. Ketika hanya melihat sini, apakah Bella bisa mengambil kesimpulan? Tidak. Apakah Bella bisa mengetahui ini di dalamnya bagaimana, sekolah ini bagaimana, apakah bisa? Tidak. Nah, menurut Bella, ketika Bella mengatakan, oh SMA 2 itu seperti itu, apakah itu bisa benar? Belum tentu. Nah, jadi sekarang bagaimana upaya Bella agar ketika masuk ke SMA 2 itu Bella bisa menerima, sehingga orang di sekitar Bella bisa bagus, dan Bella juga mulai membuka diri dengan lingkungan yang baru nanti. Upaya Bella, menurut Bella harus percaya pada diri sendiri dulu. Sejauh ini Ibu mau nanya, bagaimana dengan ibadah? Bella beribadah, tapi Bella akuin Bella tidak terlalu sering ya. Bella jarang, ya, tidak rajin lah. Apakah Bella pernah ikut seperti remaja masjid dan jenisnya? Tidak pernah. Nah, jadi sekali lagi ya, ketika Bella mengatakan bahwa ini juga memang tidak bisa dinilai dari luar, demikian juga dengan SMA 2 tidak bisa dinilai dari luar. Sekarang setelah kita ngobrol seperti ini, apa yang Bella siapkan sehingga nanti ketika masuk SMA 2 Bella itu akan lebih legowo, lebih siap belajar, dan prestasi Bella itu justru semakin cemerlang di SMA 2. Menurut Bella harus bangkit dari keterpurukan, jangan terlalu terpuruk. Caranya bangkit bagaimana? Bella sering menyemangati diri sendiri. Kenapa Bella tidak mencari orang yang bisa membantu Bella? Menurut Bella takut merepotkan orang. Itu menurut Bella. Apakah Bella bertanya pada orang lain itu? Pernah Tidak. bertanya? Tidak. Mengapa Bella selalu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran Bella? Karena
sudah memikirkan hal yang buruk duluan sering terjadi pada Bella. Bella pernah nggak mendengar ya salah satu pepatah bijak mengatakan kau adalah apa yang kau pikirkan. Ya, ketika kita mengatakan aku bodoh, maka kita akan menjadi bodoh. Tapi demikian juga kita menilai orang itu. Ketika kita mengatakan dia pasti akan menolak, yang akan terjadi menolak karena kita sudah memotivasi diri sendiri, kemudian kita mengafirmasi diri kita sendiri bahwa itu yang akan terjadi. Bella pernah mendengar itu? Pernah. Nah, sekarang bagaimana upaya Bella agar Bella bisa mengubah menjadi hal yang positif ketika melihat orang lain? Tidak memandang segala sesuatu, semua orang dari satu sisi saja. Ya harus kenal lebih. Nah, sebagai langkah awal, siapa yang Bella rencanakan akan Bella mencoba untuk konsultasi tentang masalah Bella, termasuk Bella yakin SMA 2 itu bisa mendukung potensi ke Bella. Karena ibu lihat kan kemarin Bella pernah menang lomba menulis, tulisan-tulisan Bella luar biasa, tapi sayang sekali itu tidak Bella kembangkan. Ibu yakin ketika Bella di SMA nanti Bella akan jauh lebih melejit ketika Bella membuka diri. Belum tahu saat ini. Belum tahu, belum terpikir. Iya. Nah, jadi dari sini sekarang ibu minta nih komitmen Bella, janji Bella setelah kita bertemu hari ini, apa yang akan Bella wujudkan untuk pertama kali setelahnya? Setelah ini Bella bakal mencoba bersosialisasi yang pastinya. Terus tidak mencoba membuka pikiran lagi. Itu saja. Kira-kira dari hari ini kapan bisa kita bertemu lagi sehingga Bella bisa ibu lihat ada kemajuan dari pertemuan hari ini? Tidak tahu. Belum tahu? Apakah ada setelah ini Bella akan bertanya lagi sama ibu tentang perkembangan Bella ketika melihat SMA 2, perkembangan Bella mendekati teman-teman? Apakah ada rencana Bella akan menemui ibu lagi, kita bertemu lagi seperti ini? Ada. Rencana Bella kapan mau bertemu lagi? Ketika Bella sudah mencapai langkah yang Bella rencanakan tadi. Kira-kira kapan? Seminggu, 2 minggu? Tidak tahu. Bella target Bella kapan? Ketika Bella ingin berpikiran positif, ingin membuka diri, target Bella berapa lama? Karena kan ini sebentar lagi ujian nih, ya berarti pendaftaran itu sudah di depan mata. Seminggu ibu siap. Setelah Bella mendaftar. Setelah Bella mendaftar. Pendaftaran kapan? Belum tahu. Nah, jadi apakah setelah mendaftar Bella yakin itu akan jauh lebih baik? Yakin. Nah, apakah tidak menurut Bella, apakah sebaiknya sebelum itu Bella sudah merencanakan pertemuan dengan ibu untuk menindaklanjuti hari ini? Iya. Nah, jadi kapan? Seandainya setelah hari ini, kapan Bella ibu berjanji akan bertemu dengan ibu untuk membicarakan tentang minimal kemajuan pemikiran Bella memandang orang lain? 2 minggu ke depan atau Bella bakal menyesuaikan dengan kegiatan ibu ketika ibu senggang. Oh, baik ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk menghubungi ibu, karena seperti ibu katakan tadi, jangan hanya melihat orang dari sisi luarnya. Selagi ada komunikasi, insya Allah
itu bisa dibicarakan. Ya, tadi kan Bella langsung mengambil simpulan sendiri terhadap orang lain tapi belum pernah berbicara. Baik, demikian dulu Bella, tetap semangat ya. Jangan Bu. langsung mengubah pemikirannya Iya. menjadi lebih positif. Anggaplah orang itu positif, insya Allah akan menjadi positif. Ya, semangat belajar. Jangan Iya, lagi memikir guru itu, kalau memang gurunya tidak sesuai, coba ngomong sama gurunya. Iya, Bu. Ya, itu saja. Udah, silakan Bella belajar dulu.